Selamat datang kembali ke seri pembahasan soal OSK 2024. Saya Erin akan membahas soal nomor 45. Oke, perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat menyebabkan kepunahan spesies baik melalui mekanisme langsung maupun tidak langsung. Interaksi erat antar organisme dalam ekosistem dapat menyebabkan kepunahan bersama atau coextinction ketika salah satu anggotanya mati. Sebagai contoh kepunahan, suatu spesies tumbuhan dapat menyebabkan herbivora ikut punah karena tidak ada alternatif makanan. Meskipun coextinction didukung oleh latar belakang teori yang kuat, kontribusi peristiwa ini terhadap tingkat kepunahan di dalam ekosistem cukup sulit diukur, terutama dalam skala global. Oleh karena itu, Erin dan timnya melaksanakan sebuah simulasi kepunahan menggunakan 1000 bumi virtual. Pemanasan atau pendinginan global disimulasikan pada bumi-bumi tersebut. Penurunan spesies berdasarkan ada atau tidaknya coextinction pada simulasi lalu dicatat dan disajikan pada grafik berikut. Ya. A. Kehidupan di bumi cenderung lebih bisa mentoleransi panas dibanding dingin. Ini jawabannya benar. Kenapa? Karena bisa dilihat di grafik ini, ketika dia dapat planetary heating atau pemanasan global, extinctionnya agak lebih lama gitu. Dia dia bakal lebih bisa tahan sampai sekitar 10 baru co-extinction terjadi. Ya, sampai 10 derajat perbedaan 10 derajat Celcius baru co-extinction terjadi. Dibanding kalau di planetary cooling dia sekitar 6 mungkin sekitar 5 atau 6 derajat Celcius sudah terjadi co-extinction gitu ya. Jadi toleransi panas, toleransi terhadap suhu yang lebih tinggi, bumi itu kehidupan di bumi lebih bisa toleransi kepada perubahan suhu ke yang arah lebih tinggi, bukan yang ke lebih rendah. Ya, ini beda 10 baru dia punah, ini beda 5 udah punah. Jadi yang A jawabannya benar. B. Dampak perubahan lingkungan terhadap kepunahan langsung atau kegagalan adaptasi lebih kuat pada pemanasan global dibanding pendinginan. Oke, bisa dilihat ini ada kita bisa baca dulu keterangannya. Kan garis solid mewakili nilai kata-kata spesies pada umumnya, putus-putus adalah yang tardigrade. Warna biru menunjukkan kepunahan langsung yang disebabkan oleh kegagalan beradaptasi pada perubahan lingkungan. Gitu ya. Jadi yang di dalam ini kegagalan adaptasi kita harus tinjau di garis yang ini. Oke. Waktu dia kena planetary heating, turunnya agak lama. Oke. Kepunahan yang terjadi akibat kegagalan beradaptasi eh, agak lama. Dibandingin sama planetary cooling, dia agak lebih cepat, agak lebih terjal grafiknya. Jadi yang pernyataan B, kita bisa jawab salah karena dia lebih dia lebih kuat dampaknya. Kalau dia dampaknya kuat, berarti binatangnya gagal adaptasi, dia lebih kuat di planetary cooling daripada itu. Gitu ya. C. Baik pada suhu tinggi maupun rendah, tardigrade lebih dapat bertahan dibandingkan rataan hewan-hewan lain. Yang tardigrade di sini bisa dilihat di garis putus-putus. Hmm, iya ya. Kalau di sini apalagi yang environmental tolerance scenario dia lebih lebih tahan, sedangkan binatang lain udah punah gitu, targetnya masih ada. Di sini juga ya binatang lainnya sudah punah, targetnya walaupun juga ikutan punah di sekitar waktu yang sama, tapi dia agak lebih lama. Gitu. Jadi ini jawabannya benar. Terakhir, peristiwa coextinction tidak terbukti meningkatkan kepunahan pada perlakuan di atas. Oke, ketika kita membandingkan peristiwa coextinction, kayak senario coextinction dengan senario gagal beradaptasi, yang gagal beradaptasi diprediksi untuk eh, punahnya agak lama, lebih lama pada dua senario, lebih lama yang gagal adaptasi punah daripada di senario yang coextinction. Jadi dari sini kita karena em, di kehidupan nyata ya, di bumi yang nyata, kemungkin ya pastinya semua binatang dan semua makhluk hidup kan berkoeksistensi, maka coextinction lebih berpengaruh dan dia terbukti untuk meningkatkan kepunahan pada simulasi di atas. Jadi jawabannya salah. Gitu. Jadi jawabannya em,
Benar, salah, benar, salah.